Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di daily vlognya Story of My Life. Wah, tanjakan udah macet nih bro, pagi-pagi. Jadi seperti biasa, rutinitas kita berangkat menuju Cengkareng dari arah Jakarta Selatan di hari Kamis padat. Aduh, biar masuk dulu dah. Oke. Karena di mana-mana yang diutamakan dulu tuh kalau lewat tanjakan ya yang nanjak. Jadi buat kalian yang bawa kendaraan diharapkan mengerti tanjakan itu didahulukan. Jadi seperti ini. Ini truk box malah bikin macet di tengah-tengah. Mau nyelesain masalah harusnya minggir ya, jangan malah nyelesain di tengah-tengah. Jadi pengendara Jaklingko tuh mesti hati-hati. Kadang juga banyak yang ugal-ugalan karena biaya perbaikannya mobil mereka sendiri tuh ditanggung sama yang punya ya, bukan ditanggung sama pemerintah pengelola Jaklingko DKI. Enggak, biaya perawatan tuh ditanggung sendiri. Jadi mobil cuma disewa sama pihak Jaklingko. Setahu gua gitu sih, karena saudara gua ada yang punya. Jadi beberapa kali ganti supirnya pada nggak ada yang benar. Kadang pulangnya nabrak apa. Karena kan mobil itu udah dilengkapi dengan CCTV. Jadi kalau kenapa-napa tuh supir nggak bisa bohong. Dan mereka tuh bisa dipecat juga kalau terbukti salah. Makanya itu yang gue bilang, kenapa supir Jaklingko mobilnya kayak supir tembak, ngebut-ngebut banget. Cuacanya tempat adem. Mobil berhenti ditlaksonin, tahu ada pelanggan dia berhenti di situ ya. Aduh, angkot banget. Jadi apakah kita hari ini ada pekerjaan atau tidak? Apa standby lagi? Kita belum tahu. Maklum, kita cuma messenger. Jadi standby aja. Kadang tuh walaupun kita standby itu waktunya makin lama, berasa banget.
Hebel, full Hebel. Tahu berapa M itu ya? Pemborangnya keren juga tuh, berani. Usaha properti juga kita mesti kenceng juga modalnya, modal borong tanah kan. Taruhlah kalau tanah itu semeternya 8 juta, pinggir jalan nih mahal, pasti di atas 10 sih, di atas 10-an, bisa 15 malah kan, 15 juta semeter. Dikali tuh kalau misalnya ada sekitar 700 meter lumayan kan modal awalnya tuh. Tuh baru borong tanah doang tuh, belum mecah-mecah suratnya nantinya, belum buat ngebangun. Nih masih aja ngelawan arah kan, mau terbalik apa sih, heran gua. Giliran ditabrak marah. Emang itu tuh mesti dijaga sih ya, mesti dijagain, pokis atau apalah ya kan, polisi atau apa, itu mesti dijagain banget. Karena nggak bisa tuh kalau nggak dijagain, rambu nggak ngaruh menurut mereka ya. Kan seharusnya mereka putar balik Ragunan sampai Kavling Polri itu muter balik. Smack. Wah, cukup panjang perjalanan kita, tapi sudah hari Kamis besok Jumat. Kayaknya kita pulang lagi ke Serang karena anak yang cewek kakinya lagi sakit. Semoga nggak retak atau nggak kenapa-napa ya. Rough Mariner Cilandak KKO. Kita mau gak mau isi bensin dulu di Pertamina Cilandak. Karena nanti kita ketemu pom bensin lagi di Ampera. Kayak mendingan gue ngisi bensin di Cilandak loh. Mau nggak mau nih bro, kita isi Pertamax 92. Karena di situ kan harusnya ada Pertamax turbo ya.
Tahu nggak tahu diganti, hilang atau ya Pertamax turbonya. Jadi itu belum tersedia. Setahu gue sih tadinya mereka jual turbo, nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak ada. Wow, antri banget lagi Pertamaxnya. Ngantri banget bro. Wah, lagi penghitungan lagi. Kita isi Pertamax karena di sini nggak ada turbo. Isi 30 aja. Kita isi 30.000. Tadi kita mampir ke warung beli kopi. $30 saja. Berarti kalau lagi ganti A+an nih lama. Tadi kita udah siap buat hujan-hujanan karena kita sudah beli sepatu boots. Mau banjir mau gimana, kita sudah ready. Truk marinir. Karena di belakang ada khusus SPBU buat mereka. Jamu. Karena kalau kita isi BP juga sama aja bro, punya produknya Pertamina juga. Yang penting sih gua nggak mau ngisi Pertamax green kapok gara-gara ron 95 oktannya, jadi mesti ngeluarin duit 750.000 beli full pump suwe. Apa tuh produknya dalam negeri lagi tuh, Bimbos apa sih namanya tuh, yang Jonggol Bogor ngeluarin. Mudah-mudahan sih ada investor ya buat bikin dispensernya di masing-masing kota ya. Wah, kalau emang terbukti oke pula tuh.
malam FYP nya sempat lewat, ternyata di Jonggol, Jawa Barat, Kabupaten Bogor. Semoga aja ada investor yang mau naruh saham buatan Indonesia asli. Why not? Kenapa enggak ya kan? Kenapa tidak dicoba? Solusi untuk ngalahin Pertamina. Oh, mafia-mafia perminyakan tuh semua ketar-ketir tuh. $30 mas. Oke, terima kasih. Aduh, nabrak aja dah. Anjir. Sebel banget gue sama orang-orang nabrakin belakang. Ngisi bensin aja mesti nabrak. Ngisi bensin aja mesti nabrak, padahal gue udah maju banget loh, space-nya tuh jauh. Gimana di jalan raya tuh orang nabrakin orang mulu kali ya. Risik banget, kenapa tuh? Orang kalau mau pakai racing beli knalpot yang bagus, kenapa sih? Jangan yang nanggung, jangan yang murah. Terus perawatannya, gaspoolnya, kemana sih? Asisten kagak. Gaspoolnya perhatiin tuh. Ini tibalah di Ampera, menuju Ampera, melintasi seperti ini bro. Kadang bosan, boring, rutinitas perjalanan. Ya, rutinitas seperti ini sebenarnya kadang-kadang bikin sebel ya. Tapi mau gimana lagi? Buat Fatmawati lebih parah. Aduh, 8 lagi. Pinjam kamar gua ngaco apa ya?
Aduh, harusnya mereka tuh tahu sebelah kiri tuh buat motor, ngambil kanan semua lah. Malah ngambil ngeplong tuh, giling. Ngapain ini bikin 2 jalur begini kan? Dibikin 2 jalur coba, aduh, payah. Gak muat atuh. Oh, kata jalannya one way. Panjang banget nih. Suasananya, cuacanya lumayan gelap, mau hujan. Tapi tadi sempat hujan sih siang ya. Kita menuju Jagakarsa. Lagi orang finance seharian di kantor. Bukan ngomong kalau besok ada kunjungan ke satu tempat, harusnya ngomong kan. Jadi kan gue persiapan flash. Mudah-mudahan sih bisa besok bayar cash ya, karena flashnya di kantor lagi suwe. Wah, anginnya kenceng banget bro. Maghrib. Seburuk apapun kita, jangan pernah melupakan sholat 5 waktu. Gua walaupun juga masih bolong-bolong ya kadang-kadang tuh. Bolongnya di maghrib, aduh. Nyampe rumah udah pada isya. Malam Jumat ini kita jangan lupa mengirim Fatihah untuk almarhum saudara-saudara kita, orang tua yang udah nggak ada, terutama gua buat mertua sama buat almarhum bokap. Kok bisa sih mas motornya nggak ada lampu? Mungkin kalian sedikit bertanya, lewatnya sini-sini mulu ya. Emang jalur sini yang paling enak sih, karena kalau lewat Kembangan sana tuh lampu merahnya macet. Kalau di sini kalau hujan paling banjir. Jadi hari ini kita nggak kemana-mana, kita standby. Besok baru kita pergi dari rumah langsung ke Sudirman untuk ngambil bank garansi. Sebenarnya sih enak kalau perginya dari habis Jumatan ya. Jadi bisa langsung pulang tuh ke Serang tuh. Tapi mau ngambil bank garansi tuh mesti balik tuh, karena mereka mau ikut tender kan. Buat bank garansi tuh mesti di scan. Nggak bisa. Buat kalian yang beragama muslim atau Islam yang belum sholat,
melaksanakan sholat, silakan sholat dulu baru lanjut nonton gua. Terima kasih buat Motovlog Papua yang udah subscribe, mampir ke channel gua. Makasih banyak atas supportnya om. Satu subscribe orang itu sangat berarti buat gua, buat channel gua yang berkembang ya. Biar nambah semangat terus. Merci. Kembangan puri kembangan lagi. Kita lewat puri kembangan, selalu melintas lewat sini terus. Tahu anak yang cewek nyuruh pulang terus. Oke lah, semoga selalu diberikan kesehatan buat diri gua dan keluarga gua. Nggak ada rasa capek, kecuali itu yang gue rasain kalau mau berangkat tuh ya, males banget. Berasa tuh kalau udah mau berangkat hari Senin pagi tuh, males tuh tiba-tiba tuh. Karena masih mau sama anak-anak ya, masih mau bersandau gurau. Ya kalau kita sukses sih enak ya, amin. Serrano. Kalau kita sukses enak. Saat aku mengenangmu, tak ada rasa sayang padamu. Walaupun sekecil hatiku, takkan ku serahkan pada dirimu. Kini ku tahu kau berada dengan dirinya. Sakit rasanya hatiku ini mendengar semua tentang kisahmu. Cuplikan lagu dari gua, ciptaan gua. Yang belum kotek ulang lagi ya. Dulu gua sempat punya band. Dan orang-orangnya nggak tahu sekarang pada kemana. Jadi gua kalau punya band tuh selalu bikin lagu tentang curhatan teman. Nah itu kebetulan curhatan teman dekat gua. Yang nggak tahu sekarang ada di mana dia ya. Semoga sehat-sehat bersama keluarganya, anak istrinya. Sahabat deket banget tuh dulu. Curhat, dihianatin sama ceweknya. Datang gue lagi nongkrong di studio, datang nangis mewek. Tuh sekitar jam berapa ya? Jam 10:30, 11 lah curhatnya tuh. Mewek, akhirnya gue bikinin lagu lah. Judulnya Pergi. Belum gua attack ulang sih, rekam ulang. Karena mentahannya masih sama temen gua. Ya semoga aja nanti bisa gua tag ulang dan kalian bisa menikmati. Kita lanjut menuju Jalan Pesanggerahan. Ya mungkin lo yang udah sering nonton vlog gue juga udah paham kali ya rute mana sih yang sering gue lewatin. Semoga sih kalian gak bosan ya
nonton video gua, malah nyemangatin lah biar gua tambah semangat gitu. Ini untuk video di hari Kamis, tag-nya mungkin besok kali ya, hari Jumat. Gitu aja seterusnya. Mendingan gua tag tiap hari atau upload tiap hari, atau seminggu sekali. Coba buat kalian yang dengar suara gua mohon masukannya gitu. Atau seminggu sekali, atau seminggu 2 kali, apa tiap hari gitu, biar kalian nggak bosan. Atau setiap gua ada aktivitas keluar baru gua record, gua upload. Enaknya kayak gimana ya untuk perkembangan channel gua? Mohon masukannya. Kamera kita masih menggunakan kamera GoPro 7 Black dengan adapternya. Untuk mic-nya gue pakai merek Rode. Kita lanjut flyover Pesanggerahan. Banyak lawan arah tuh dari arah Kebon Jeruk. Pada mulus lagi. Males muter baliknya di depan tuh. Kalau gua sih tetap muter balik, karena keselamatan kita di jalan kita nggak tahu. Namanya lawan arah tuh kan bahaya. Paling bahaya sama aja bahayanya melintas di rel kereta api yang sudah ditutup. Panjang nih videonya. Ini belum gua cut off nih. Jadi apa yang lo lihat dari YouTube gua ya itu aslinya. Nggak gua potong-potong, nggak gua edit-edit, nggak gua tambah-tambahin cahayanya seperti apa, penerangannya kayak gimana, kagak. Udah. Paling gua pengaturan di ISO. Terus udah gitu gue ngambilnya dari HP, dari GoPro, aplikasi GoPro, langsung gue download ke medianya GoPro. Habis itu pindahin ke telepon, baru kita pilih di Capcut. Masukin lah tuh di aplikasi Capcut. Dulu kayaknya gue sempet langganan tuh yang premium, lupa gue. Kita sudah masukin jalan Meruya Ilir atau Meruya apa ya namanya. Gua nggak hafal nama-nama jalan. Yang gua hafal cuma dari rumah gue, tapi sepatunya kembaran bro. Sepatunya samaan, kapelan, ceritanya kapel. Iri aja lu. Enggak lah, gue udah punya anak istri. Kadang mau kayak gitu sih, pacaran sama bini, tapi nggak bisa ya. Kemana gue berdua sama bini gue pergi, anak-anak mengikuti. Makanya itu mohon doanya agar gue bisa memiliki roda 4. Agar gue bisa luas lagi bikin vlognya. Karena gue mau hobi gue sama istri gue sama, kita sering naik gunung. Kita ketemunya pun sama di gunung. Historinya seperti itu. Jadi setelah merit terakhir tuh
Kita mau ke Gunung Lawu. Tadinya tiket sudah kita booking, tiket kereta ya kan. Kita mau ke Lawu via Cetok kalau nggak salah tuh ya. Pas 2 minggu sebelum hari H, alhamdulillah tuh istri gua hamil anak pertama. Wah, senang. Alhamdulillah kan, dikasih rezeki sama Allah, dikasih kepercayaan ya kan. Di saat orang lain susah dikasih anak, gua alhamdulillah tuh. Kita konsultasikanlah ke dokter SPOG, spesialis anak yang ada di Serang, Dokter Linda. Mungkin kalian tahu yang tinggal di Serang, Dokter Linda. Dokter Linda bilang ini anak pertama ya. Ya ini udah ada tuh anak pertama ya. Iya. Nah, ngobrol, kita tanya lah, dok, kemungkinan kita mau naik gunung nih dok, kira-kira gimana ya? Dokternya bilang tidak, ya udah kita ikutin karena itu berkandungan. Jadi kita refund semua tiket ketemu di stasiun Senen. Udah tuh, kita udah ngitung kan berangkat berapa orang ya waktu itu ya. Almarhum temen gue juga tuh, sahabat pedagang outdoor ya. Nah, kenangannya banyak. DJ Outdoor, kalau kalian pernah dengar di Facebook atau di grup jual beli di marketplace tuh, ada namanya DJ Outdoor. Nah itu yang ngelola tuh almarhum temen gua, anak Depok. Semoga usul khostimah ya. Gua gak sempat mampir pas beliau meninggal karena gua waktu itu masih ada di Serang. Jadi kembali lagi ke ceritanya, kita ke Lawu tuh ada ber-7 orang kalau nggak salah. Udah. Jadi gue bikin grup Lawu Cetok. Langsung gue kasih info bla 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 bla, ya udah. Ya udah bro, langsung di refund aja kita ya, refund, kita ketemu di sana. Ya udah refund semua. Full semuanya refund. Karena mereka bilang nggak mau lah kalau misalnya lo nggak ikut. Nah, udah. Setiap gua ke gunung tuh, ke Pandayan atau kemana gede tuh pasti sama dia, ada dia terus. Alhamdulillah sama istrinya juga, sama-sama satu hobi ya kan. Kita sudah masuk di Jalan Panjang Kebonjeruk. Semoga kalian gak bosan dengan cerita gue. Harusnya sih gak usah dipaugahin gini, jadi gak bakal macet. Tahu gak sih kenapa bilang dibikin macet? Malah karena kan posisi dia ada di tengah tuh. Kalau lagi parkirin kayak gitu kan posisinya di tengah. Kenapa jadi kembaran Kenken? Yang bawa motor Kenken, yang diboncengin Kenken juga. Dulu produk ini sempat booming. Sekarang nauzubillah min dzalik ya, palsunya banyak banget. Buset deh. Tetap aja kalian mesti beli itu kalau misalnya mau original, ada di Sogo ya. Gue sempat dapat email dari Pajero 11 nya tuh mengenai diskon produk. Gue tanya store-nya ada di Sogo. Gue sih masih pengen nyoba sih Pajero 11 yang bahan G1000 tuh. Belum nemu-nemu gua bahan yang G1000. Ada punya abang gua tuh G1000, tinggal di wax doang tuh, di wax sudah enak.
waterproof lagi. Sudahlah, lupakan semua tentang kisah-kisah indah. Sudahlah, lupakan semua tentang kisah kita berdua. Pergi dengan dirinya yang ada segalanya. Pergi dengan dirinya yang ada segalanya. Kembali lagi tuh lagu Pergi. Minyak curah, minyak goreng. Aduh, di sini macetnya nggak jelas nih. Gue lupa ya mau ganti helm kan. Mau ke mana? Beli Ketritnik. Hey look, hai look, hai lihat. Tapi looknya pakai X. Helm mana sih bang? Macet bang. Elah. Wah panjang lagi. Republik Padel. Padel punya republik ya. Presidennya siapa tuh? Presiden Padel. Gak ngerti gue main padel. Gimana mainnya? Bingung. Kalau main tenis masih mendingan. Padel yang gue bingung. Bentrok ke mana? Ke dindingnya lagi aja masih bisa. Gila, di mana-mana semua orang punya lahan bikin padel. Ntar kayak zamannya itu tenis tuh. Tenis kan banyak lapangan tuh. Tahu masuk pasenya sepi. Yang nggak pernah sepi tuh badminton. Badminton tuh selalu penuh, full tuh lapangannya. Lapangan merakyat, harga merakyat tuh, baru olahraga yang bener-bener badminton. Banget.
Coba Jakarta sehari aja nggak bunyiin klakson, bisa nggak ya? Berisik banget. Ngedim aja kan bisa, ngedim. Tuh, berisik. Padahal macetnya nggak begitu lama, berhenti sebentar doang. Orang ninggalin motor di pinggir jalan, kunci pula nyantel. Bodat kalau lo masih ngambil kiri ya. Kan motor di kiri, mobil di kanan. Nah, apa sih lu demen banget pada di kiri? Gerimis ya? Kanan mobil. Big Max buat big day-mu. Israel tuh udah lama, gua udah berapa tahun nggak makan McD, KFC. Anak-anak gua udah pada paham tuh Israel tuh. Jadi kita udah boykot, kecuali kalau kita dibeliin ya. Kita bukan beli, nggak ngeluarin duit buat mereka. Dan Pizza Hut, McD, KFC, udah lama banget tuh produk-produk jenis kita sekeluarga ya. Gua sama anak istri gua tuh udah gak pernah. Dan alhamdulillahnya anak gua udah pada ngerti. Jadi kalau kita mau makan ayam tepung gitu, produk lokal bro, lah baik. Sayangnya di Jakarta nggak ada lah baik, The Besto. Beda rasanya sama lah baik asli, enakan lah baik. Udah gitu kalau kita pakai kiris itu dapat potongan diskon, lumayan diskonnya 5% apa 10% tuh. Oh udah Isa ya diajarin di sini. Biasanya ajan Isa gue udah ada di Intan, kalau nggak Bango. Ini masih di sini nih. Berarti macetnya luar dalam. Macetnya alhamdulillah tadi tuh Fatmawati ya. Kita melipir kiri, motor kan harus kiri, kita kiri aja. Up. Nah, rata-rata pengendara roda 4 juga nggak paham juga apa gimana ya. Kan motor di kiri, harusnya mereka ngasih selang, ngasih space buat motor di kiri. Putar balik, maju, Veloz apa Avanza? Avanza. Oke friend, kita akhiri sampai di sini untuk video daily vlog kita di hari Kamis tanggal 6 November 2025. Besok kita lanjut lagi. Jangan pernah bosan nonton video-video gua. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel gua. Terima kasih banyak atas waktunya, meluangkan waktu melihat video gua. Terima kasih banyak. Story of my life undur diri dulu. Besok kita ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Chevrolet